Oke, jadi yang materi dari sebelumnya ini terakhir itu kan materi tampak. Oke, kita lanjut ke potongan. Nah, di sini dari gambar yang ada berdasarkan DNA dan tampak serta juga ini dari tampak ke atas ini kita copy, kita sejajarkan dulu untuk membuat proyeksi gambar ke potongan. Jadi seperti ini. Kita ambil posisi gambar tampak ya. Gambar tampak yang ada. Nah, di sini dari awal ini belum ada untuk notasi untuk potongan. Nah, di sini saya tentukan notasi untuk potongan itu berdasarkan dari as untuk jembatan yang di lantai 2 ini. Ambil as, garis bantu. Kira-kira garis potongannya seperti ini. Bisa menentukan garis potongan, itu harus sama dari DNA lantai 1 atau lantai 2. Bisa ganti ke garis putus-putus. Jadi ini saya buat untuk potongan A. Oke, untuk membuat panah terserah ya, bebas. Yang penting ini untuk sekedar mengarahkan, jadi arah potongannya mengarah seperti ini. Ini akan membedakan nantinya untuk arah dari potongannya. Jadi potongan ini kita copy, sejajarkan dengan yang ada di DNA yang satunya lagi, juga yang ada di atap ya. Nah, untuk membuat potongan ini saya akan membuat dari atap. Dari atap turun sampai ke fondasi. Ini untuk jendela ini oke, supaya gambar yang ini
tetap ada, ini kita copy dulu. Ini jendela kita hapus. Kita hapus semua ini. Jadi ini tersisa atap seperti ini. Jadi kalau masih ingat yang materi yang sebelumnya, ini saya membuat rangka atap lebih dulu. Tapi ini kita buat potongannya dari sini. Perhatikan garis pada potongan yang di atap. Jadi setiap ini ada jurai ini kita tentukan titik-titik potongan yang ada. Jadi seperti ini. Jadi setelah tentukan penentuan garis pada tampak atas, jadi kita buat garis ini, potongan yang ada di atap. Oke, setelah itu kita hapus garis yang ada. Nah sekarang dari sini kita pindah untuk membuat garis dinding. Jadi ketebalan dinding 15 cm seperti ini. Oke, selanjutnya kita posisikan ulang untuk posisi rangka atap. Tapi sebelumnya untuk edge yang ada pada atap itu kita sesuaikan dulu. Hapus. Karena ini masuk ke wilayah potongan, jadi seperti ini. Oke, kita simpan dulu untuk heads. Sekarang kita buat untuk rangka atap. Pakai CS Object untuk mengambil kemiringan atap yang ada. Jadi kita buat lagi untuk list plan dulu ini. Kebalan 2,5 cm. Lebar 28 cm. Dan yang di bawahnya ini lebar 14 cm, tebal 2,5. Nah, posisinya seperti ini ya. Kita buat garis dulu ini. Nah, ini adalah garis untuk atap. Setelah itu kita buat garis untuk rank 50 mili atau 5 cm. Garis rank, setelah itu kita buat garis kasal 7 cm, 70 ke 70 mili. Nah, itu gorden 10 cm. Yang terakhir itu kuda-kuda 12 cm.
seperti materi yang sebelumnya. Jadi kalau untuk penampang seperti ini untuk Gordin. Setelah itu kita buat untuk rank. Jadi ini Gordin dan rank yang ada. Nanti kita hapus garis yang sudah tidak dibutuhkan lagi, seperti garis yang untuk rangka atap ini. Oke, UCS kita kembalikan ke normal pakai Word UCS. Dari sini kita hapus saja ini. Nah, ini untuk menentukan batas pertemuan antara kuda-kuda dan balok beton di sini. Nah, ini kita buat garis di pertemuan ini. Selanjutnya kita beri di sini balok yang ukuran 15 cm. Selanjutnya di sini ada pertemuan antara balok tarik dan kuda-kuda. Jadi kita gunakan balok 12/8. Seperti ini. Ini balok tarik. Copy garis yang di bawah. Nah, seperti ini. Garis dinding ini kita hapus. Jadi di sini ada pertemuan. Nah, masing-masing biasanya materi untuk kuda-kuda atap memang biasanya tidak pernah eh, kadangkala beda untuk materi untuk yang pernah belajar di SMK mungkin untuk rangka atap mungkin agak berbeda dengan tampilan yang saya buat ini. Tapi ini yang biasa saya buat seperti ini. Ada yang membuat kuda-kuda itu dia putus sampai di sini, dia nak terus. Tapi ini saya buat terus sampai ke lisplang. Tapi ada juga yang ke lisplang itu hanya menggunakan kasal. Itu sebenarnya sama saja itu untuk konstruksi untuk 4 layar ini sebenarnya sama. Untuk jarak boarding, ini biasanya kita cuma pakai 1 meter. Jarak antara boarding. Jarak untuk rank, itu biasanya menyesuaikan dengan material atap. Tapi rata-rata untuk gambar awal bisa ditentukan dengan jarak 35 cm. Untuk jarak rem bisa menggunakan jarak 35 cm, untuk jarak boarding biasanya menggunakan 1 meter. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo?
pasti pas. Oke, kita lanjut. Ini untuk kita buat untuk sini ada yang raja kecil. Ini menggunakan yang raja 12/8. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk bagian atas ini nanti akan tertutup dengan atap berdasarkan potongan yang kita pakai tadi ini. Nantinya ini kita akan hapus. Tapi kita copy dulu untuk membuat garis potongan yang ada di tab yang sebelahnya ini. Kita copy. Ini seperti ini. Ini untuk yang raja juga kita copy. Ini seperti ini. Ini seharusnya ini terus ya. Tapi nanti ini juga akan terpotong, tidak akan kelihatan untuk yang bagian ini. Oke, kita copy lagi. Yang raja kita copy. Ini kita buat dulu untuk mungkin sesuaikan dengan jarak. Rank juga. Jadi seperti ini untuk tampilannya. Jadi ini belum final ya. Silakan untuk yang lain ini sebenarnya bisa diteruskan di copy yang kelihatan pada potongan. Biasanya juga ada yang menggunakan balok tarik di sini. Bukan balok tarik, tapi skur. Tapi biasanya untuk penggunaan skur itu ada standar jarak ya. Kalau terlalu pendek juga seperti ini, jaraknya sudah terlalu pendek, jadi tidak perlu digunakan balok skur. Jadi seperti ini. Oke, untuk bagian sebelah kita tinggal mirror. Oke, untuk yang atap yang sebelah ini kita tinggal copy saja garis yang sudah kita buat.
Jadi untuk gambar potongan ini saya mulai dari atap ya. Oke, selanjutnya untuk garis yang tidak diperlukan ini kita boleh hapus. Dan ini juga. Nah, untuk di sini biasanya untuk model potongan yang seperti ini kan atap, itu biasanya di sini juga ada hubungan ya. Biasanya di sini ada hubungan. Tapi itu nanti akan masuk ke detail atap. Tapi untuk potongan sebenarnya nggak perlu. Tapi di sini saya coba untuk memberikan gambaran. Nah, kalau di sini ada hubungan, ini adalah garis atap, sedangkan ini adalah kasal. Ini biasanya seperti ini. Kuda-kuda dan kasal itu biasanya agak masuk seperti ini. Nah, ini kan ada hubungan seperti ini. Di hubungan ini biasanya menggunakan, di sini ada papan, namanya papan writer atau router. Ketebalan sekitar 2,5 atau 2 cm. Lebar 1,5 papan atau 140 cm. Di sini ada papan router. Guna papan router ini untuk, jadi hubungan yang ada di sini, yang ada ini nanti akan dipaku pada papan router ini. Jadi kita hapus dulu dari sini. Jadi hubungan ini akan dipaku di papan router ini.
Jadi gunanya untuk menstabilkan posisi bagian hubungan atap. Tapi selanjutnya di sini di bawah papan Twitter ada penopang, biasanya menggunakan balok 510. Balok ini yang kita copy saja ini. Jadi untuk kelengkapan untuk rangka atap, jadi ada kuda-kuda, gorden, kasal, reng, baru ini ada tiang raja, ini tiang raja, dan di atasnya sini, di sini ada papan Twitter, dan di sini ada balok nok. Ini jadi yang penguat untuk bagian atap ini, salah satu ini adalah balok nok ini. Ada juga yang biasanya untuk mempersingkat kerja, papan Twitter sudah tidak dipakai, tapi digunakan balok nok ini yang naik ke atas. Jadi itu tinggal terserah masing-masing ya, untuk bisa pekerjaan lapangan itu mungkin akan berbeda. Tapi kira-kira seperti ini gambarannya. Oke, ini kita hapus dulu. Ya, untuk mempermudah ini kita buat garis bantu. Ini kita akan buat garis bantu untuk membuat mirror sisi ini. Jadi seperti ini. Nah, kira-kira untuk potongan seperti ini ya. Untuk memperjelas, ini kita buat garis agak tebal dengan posisi garis putus-putus, menandakan bagian yang terpotong pada atap. Jadi posisi ini, memang saya sengaja buat ini, seperti ini karena potongan pada atap, ini seperti yang ada di gambar ini. Jadi kita harus menyesuaikan potongan yang ada. Jadi bukan artinya di saat potongan posisinya di sini, terus kita membuat garis potongan untuk mempermudah gambar, kita membuat potongan dengan posisi yang berbeda. Akhirnya akan membingungkan di saat pekerjaan real nantinya. Oh ya, untuk ini karena rangka atap ini di dalam, jadi otomatis ini bisa kita hilangkan ini untuk frame. Ini cuma berlaku pada posisi yang memang ada peruntukan untuk atap. Sedangkan yang di sini kan yang di potongan ini sudah di dalam. Dan biasanya yang ini hanya ada jadi garis, hanya ada ini posisi ini untuk kuda-kuda saja. Nanti di sini ada koneksi. Sebentar kita buat garis bantu. Ini ada yang kurang tadi. Oh ya, di sini nanti akan ada nih, conduiter dan balok knob. Ini kita buat garis bantu dulu.
dia akan terkoneksi dengan kuda-kuda. Ini kita hapus dulu. Jadi yang balok-nok dengan papan router ini akan nanti akan terkoneksi ke sini, di kuda-kuda. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini balok knob, ini papan router. Dia akan menempel ke sini. Kita bisa hapus. Jadi yang tersisa di sini tinggal kuda-kuda. Yang dari sini juga sama. Ini kita copy saja. Kita tinggal mirror dari sini. Kita pindahkan. Kita tinggal move. Jadi kita gunakan garis ini untuk garis bantu. Jadi ini adalah papan knob dan balok knob, papan router dan balok knob di sini. Terus terang kalau kalian tidak mengikuti dari awal dengan proses menggambar sesuai dengan arahan yang saya berikan, memang nantinya kalian akan kesulitan untuk membuat gambar-gambar nantinya ini. Jadi seperti ini. Jadi ini nanti balok nok dengan papan router ini akan terhubung ke sini. Tapi karena berdasarkan di garis potongan, ini tertutup dengan atap. Jadi kita tidak perlu menggambar. Nah untuk atap kira-kira seperti ini. Kita hapus saja. Nah untuk potongan yang pada atap kira-kira seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah kalian masih mengikuti atau eh, sudah tidak lagi? Ini ada 11, ada 10 yang hadir. Masih mengikuti? Ada pertanyaan?
Oke, kalau begitu kita lanjut. Jadi atap sudah, sekarang kita akan mulai ke dinding. Kita hapus mulai dari lantai 2. Kita buat garis bantu dulu berdasarkan potongan nantinya. Nah, ini nanti ada potongan di ini, di sini seharusnya di sini ada ring balok. Ini ring balok. Di sini juga ada ring balok di sini, dan dinding. Potongan ini juga akan ada ring balok. Dinding yang sebelahnya ini sudah ada. Kita tambahkan ini. Yang ini yang sudah. Jadi seperti ini. Oh, sebentar, di sini ada tambahan satu. Oke, jadi kita patokan dari paling atas ini. Ini kita copy dengan jarak 3 meter. Hasilnya ini kita copy ke bawah dengan jarak 4 meter. Jadi ini batas untuk level lantai 2, ini batas level untuk lantai 1. Ingat berdasarkan yang dari materi minggu lalu, ini dari lantai 1 sampai ke atas ini 7 meter. Ini 7 meter. Nah, di sini berdasarkan pada potongan yang ada, berarti balok ini kita tinggal copy. Oke, selanjutnya pada lantai 2, ini kita gunakan balok 15 kali 30. Kita copy sampai di dinding yang di sebelah. Setelah itu garis ini kita copy sesuai dengan ketebalan cor lantai 12 cm. Ini 12, dan ini 30 cm. Oke, kalau sudah ini ya tinggal buat garis tebal saja ini. Oke, untuk mempermudah, untuk balok-balok ini kita tinggal move saja ini. Kita pindah ke lantai 1. Supaya lebih simpel, garis yang kita buat tadi, ini saja yang kita pindahkan ke bawah sini. Nah, persepsi ketebalan lantai kerja di bawah itu 12 cm. Tapi itu nanti untuk detail gambar kerja,
itu nanti akan masuk ke gambar detail, sedangkan untuk gambar potongan itu masih bebas untuk dalam penentuan membuat garis. Jadi ini hanya mewakili saja. Sedangkan nanti untuk kalau ada pertanyaan untuk ketebalan lantai seperti apa, itu nanti akan masuk ke gambar kerja. Tapi untuk gambar arsitektur, untuk gambar struktur pada potongan, jadi untuk gambar potongan ini masuk ke kategori gambar struktur, dengan gambar tampak dan dena itu lebih ke masuk ke kategori gambar arsitektur. Seperti ini. Ini untuk lantai 2. Lantai 1 sama ya. Untuk dinding perpotongan pada dinding ini sama. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah batas untuk ground floor atau lantai 1. Sedangkan ini garis untuk muka tanah ya. Jadi seperti ini. Ini adalah plat duct. Ini kita copy dulu ini. Balok. Selanjutnya kita buat garis. Kita ini kita copy atau kita move dengan ketebalan untuk plat duct maksimal itu 10 cm, bisa 8 cm, tapi buat saja maksimal untuk 10 cm. Nanti kita buat garis tebal. Jadi di sini kita tidak perlu menggambar penulangan ya. Penulangan itu nanti ada di gambar struktur untuk detail. Biasanya sekarang kita tinggal menggambar uh, untuk gambar detail di tabel struktur. Tapi untuk gambar potongan kita buat seperti ini saja dulu. Jadi ini untuk rangka atap, dinding, plat lantai dengan balok, baru yang di bawah ini slope. Jadi kalau yang di atas ini balok, berarti yang di bawah ini slope. Yang membedakan itu adalah fungsi dan penulangannya beda ya untuk balok dan slope. Tapi di sini kan kita berbicara tentang struktur secara spesifik. Jadi di sini kita cuma untuk membuat gambar arsitektural. Beda kalau untuk materi untuk menggambar struktur itu nanti harus dijelaskan eh, penampang-penampang struktur yang ada. Contoh untuk pembesian, tapi di sini saya tidak akan membahas itu karena itu akan masuk ke kategori struktur. Di sini kan saya hanya akan menggambarkan prinsip-prinsip gambar struktur tapi secara pasif untuk pemahaman awal. Sampai di sini ada pertanyaan?
Oke, kira-kira so paham semua? Halo, sudah paham semua? Oke, tidak ada pertanyaan, berarti so paham semua kan? Oke, sekarang kita coba buat untuk fondasi. Dari sini kita akan coba buat fondasi di luar dari gambar. Ini kita menggunakan saja lebar 80 cm, tinggi fondasi batu ya, kita buat juga 80. Oke. Selanjutnya kita buat garis 5 cm, ini juga 5 cm. Kita copy dulu. Ini kita copy 10 cm. Jadi ini tinggi fondasi batu. Setelah itu kita buat unstamping atau batu kosong 15 cm. Di bawahnya itu ada lantai kerja 5 cm. Sama bisa juga langsung pasir. Atau untuk simple yang lantai kerja ini kita buat ini untuk uh, bantalan pasir ya. Terus sekarang kita buat garis untuk fondasi. Seperti ini. Kita tinggal copy. Oke, kita rapikan untuk permukaan tanah. Kita buat ukuran jadi kira-kira seperti ini untuk ukuran. Jadi ini bantalan pasir, ini untuk hamparan batu kosong atau unstamping. Yang bagian ini untuk fondasi batu, atasnya ini adalah slope.
dan yang bagian kosong ini adalah urukan tanah. Jadi seperti ini untuk kira-kira untuk gambar potongan yang simple. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak benar. Silakan juga untuk ini untuk fondasi batu belah ini bisa digunakan untuk dengan penggunaan hatch atau bisa digambar manual seperti ini, terserah ya, bebas. Tapi memang tidak untuk gambar arsitektural memang kita tidak direkomendasikan untuk membuat pattern karena biasanya untuk membuat pattern untuk struktur itu harus sudah berdasarkan hitungan yang pasti dalam penggunaan material. Ini cuma contoh saja yang saya coba berikan untuk membuat batu fondasi. Maka kalau seandainya kalian ingin membuat gambaran stamping atau batu kosong, ini biasanya harus tentukan dulu patokan yang bagian tengah. Kita buat posisi biasanya untuk gambaran stamping. Batunya harus posisinya seperti ini. Jadi kira-kira kalau untuk gambar manual bisa seperti ini. Atau kalian bisa cari di uh, item di Hedge untuk fondasi batu. Ini yang gravel ini ya. Tapi kalau untuk manual juga bisa. Bisa seperti ini. Dan itu bebas, silakan kalau kalian ingin membuat gambar manual seperti ini bisa bebas ya. Oke, setelah itu kita bisa buat untuk heads, bisa kita isi material juga bebas ya kalau yang ini. Ini contoh kita buat dulu untuk tanah, tanah asli.
Kita buat batas, setelah itu kita isi hex, kita pilih yang chord, angle dibuat 45 derajat, skala kita coba yang 15, dan garis bantu tadi kita hapus. Ini untuk tanah. Setelah itu untuk urutan pasir kita isi hex, kita pakai yang line, angle kita rubah ke 90, skala tetap 15, oke, jadi seperti ini. Mungkin skalanya untuk tanah itu kita perkecil jadi 10 supaya lebih rapat lagi. Oke, jadi seperti ini kita masukkan ke layer hex. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat keterangan untuk ketinggian lantai ya. Jadi di sini kalau cuma untuk, biasanya kita buat manual, jadi seperti ini. Kita buat garis, terus kita buat keterangan. Seperti ini. Ini kan, bisa kita buat seperti ini, lantai 1, terus ini lantai 2. Sedangkan ini biasanya kita kodekan dengan, caranya pakai kode seperti ini, TLC atau konkret. Seperti ini. Batas untuk sampai di batas balok. Bagian atas laptop. Dan ini kalau lantai 1 atau saya pakai kode GL, ground floor, atau L, level. Ya, seperti ini. Lantai 2 bisa dipakai untuk tidak lagi ground floor. Ground level. Sorry. GL. Nanti untuk lantai 2 sudah tidak lagi menggunakan ground level tapi menggunakan FFL ini, finish floor level. Supaya kalian paham kode-kode yang biasa dibuat di gambar kerja. Oke. Ini cara manual.
Tapi kalau seandainya kita ingin membuat dengan cara otomat untuk sistem pengukuran, jadi seperti ini. Jadi biasanya di posisi setiap lantai ini ada keterangan, terus ditambahkan dengan ketinggian. Biasanya kalau di sini ada plus 7.00, artinya ketinggian di atas sekitar 7 meter. Untuk lantai 2, saya kode L plus ini 4.00 atau posisi di 4 meter. Dan ini 0.00. Seperti ini. Jadi kalau kita membuat manual, tapi kalau ini kita bisa juga buat secara otomatis. Jadi contoh seperti ini kita buat, coba kita buat garis baru seperti ini. Kita buat ukuran baru, sorry. Ini. Tapi dimensinya ini kita modifikasi. Jadi kita pakai ukuran yang ini, tapi kita modifikasi. Caranya pertama kita buat dulu, jadi biasanya di setiap lantai, levelnya seperti ini. Dibuat seperti ini. Biasanya kita buat seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba buat secara otomatis, jadi dengan memodifikasi dimensi yang ada. Ini kita coba buat panah yang baru. Panah ini kita akan pakai sebagai simbol untuk nanti digunakan di level lantai. Tapi untuk penggunaan dimodifikasi dimensi ini kita putar. Setelah panah ini kita buat, kita buat jadi blok. Pick point tentukan di ujung panah, select object. Oke. Ini kita akan mengganti untuk panah yang ada di sini. Setelah itu kita buat masuk ke beam style. Klik ada di toolbar dimension style. Terus kita buat new. Kasih nama dimensi. Untuk teks boleh kita rubah. Ini simbol and arrow ini yang kita rubah di sini. Yang
yang right angle kita pakai panah. Ini yang tadi yang di blok. Yang kita buat blok tadi otomatis dia akan masuk ke dalam pilihan. Oke. Jadi kita coba oke. Sekarang kita gunakan ini, yang dimensi. Kita coba dulu di luar. Nah, ternyata untuk ukuran panah itu skalanya masih besar. Sudah kelihatan. Sekarang kita masuk ke verifikasi. Panah yang tadi itu, ini kita rubah untuk ukuran ini yang dari 150, kita perkecil, coba pakai 20. So, si kecil lagi, so kita pakai 1. Kira-kira 1. Nah, perhatikan di sini yang kita gunakan nanti hanya panah yang bagian atas. Selebihnya itu kita tidak akan gunakan. Perhatikan ini. Sekarang kita masuk ke properti. Kita sorot objek, kita tekan Ctrl 1 atau properti yang ini. Dan kita cari di sini untuk panah dimline 1, coba kita yang dimline 2, kita off, panah yang bawah hilang, dimline 1. Oke, jadi dimline 1 itu kita tetap hidupkan. Sekarang extra line 1 kita coba kasih off. Kembalikan lagi, karena ini nanti kita akan tetap pakai. Extra line 2 off. Oke, jadi sekarang kita close dulu. Jadi seperti ini. Sekarang kita pindahkan teks yang ada, kita arahkan ke atas. Sampai sini. Oke. Sebentar ya. 1. Oke. Nah sekarang teks ini kita akan modifikasi. Ini kita tambahkan kode yang tadi, FFL, kode FFL atau rantai 1. FFL untuk jenis kode level plus. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Terus
Bagian ini kita copy, masukkan ke sini. Ini kita tarik. Jadi perhatikan ini otomatis dia akan berubah posisi ukuran yang ada, disesuaikan dengan ketinggian. Diperhatikan. Kalau ini saya pindahkan ini, ukurannya akan berubah. Perhatikan. Jadi ini akan otomatis. Untuk yang ini, sorry, ini kita pakai lantai 2. Lantai 1, ini kita copy. Tarik. Lantai 1. Yang bagian atas sampai ke balok. Ini kita copy. Tarik. Perhatikan ya, ukurannya berubah. Nah, yang di atas ini, untuk teks ini kita ubah, sudah lagi buku. Ini tidak lagi menggunakan lantai, ini kita hapus. Kita pakai kode top. Ini kita modifikasi dari dimensi, kita modifikasi untuk penggunaan sistem pengukuran vertikal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Selanjutnya kita gunakan ini multi leader untuk membuat keterangan ya. Kita setting dulu di standar ini, multi leader style. Kita buat new. Masuk ke keterangan. Continue. Sini maksimum leader point kita pakai 5 saja. Content and text, oke. Untuk text height ini kita pakai standar yang ada 150, disesuaikan dengan skala ya. Setelah itu kita oke. Plus, nah ini sudah menggunakan multi-leader dengan nama keterangan. Ini semuanya multi-leader. Nah ini kita bisa membuat keterangan di sini. Contoh yang pertama ini adalah tanah asli. Setelah itu kita tentukan pasif. Kita bisa perkecil lagi untuk teks. Kasih teks height ini kita pakai 125. Jadi mungkin untuk yang biasa menggunakan 1 meter 100 mungkin beda untuk skala ya.
Setelah itu unstamping atau kosong atau batu mangga, pasangan batu kosong batu mangga atau unstamping. Itu ini untuk pasangan batu belah, fondasi batu ya. Ini kita bisa kasih keterangan untuk slope, ini untuk lantai kita pakai saja keterangan lantai finishing keramik. Karena kita untuk bagian lantai ini kita butuh juga untuk gambar detail sebenarnya. Jadi untuk simbolnya kita gunakan lantai finishing keramik. Ini sama juga di lantai 2. Untuk simbolnya kita gunakan keterangan seperti ini. Nah, ini ada balok beton. Terus ini ada pasangan dinding bata. Untuk material dinding macam-macam. Kalau sekarang sudah ada bata ringan, tapi untuk simbolnya kita gunakan keterangan pasangan dinding bata. Ini kita pakai material secara umum. Sini kita pakai keterangan balok beton. Ini kita pakai keterangan plat dak beton. Selanjutnya untuk detail ini kita juga bisa pakai keterangan ini yang kita pilih tadi, rilis plank. Bisa kasih ukuran, bisa juga kita kasih keterangan di plank saja. Kalau ini kalau di keterangan ini di plank kecil ya, ukuran 14 kali 2,5, sedangkan yang besar ini 28 kali 2,5. Tapi untuk simpel kita kasih keterangan list plank saja. Setelah itu keterangan untuk kuda-kuda. Bisa kita pakai keterangan nama dengan nama kuda-kuda atau langsung dengan nama balok, ukuran balok. Kalau kita tahu ukurannya balok 12 kali 8 seperti itu. Atau bisa juga kuda-kuda kalau kita pakai keterangan kuda-kuda, nanti kita pakai keterangan kuda-kuda apa? Kuda-kuda kayu 12 kali 8. Setelah itu ini ada loading. Boarding bisa kita cuma sekedar kasih nama boarding atau kita gunakan juga ukuran 10 kali 5. Setelah itu ini udah kasau. Kasau 7 kali 5. Yang terakhir ini terakhir penutup atap ya. Ini ada rem.
6/4 atau 5/3. 6 kali 4 atau 5 kali 3. Kita pakai 5 kali 3. Terus yang terakhir ya hasilnya tinggal yang penutup atap. Berdasarkan dari kondisi gambar potongan untuk rangka atap, ini kita gunakan genteng beton. Karena ada juga kan genteng yang genteng ringan. Kalau mau ditambahkan lagi, ini kita bisa kasih keterangan sampai yang ini yang 8 meter. Bisa kita kasih ukuran 8 kali 5,5. Ini balok nok. Balok 10 kali 5. Ini ada tiang raja. 12 kali 8. Ini juga kita bisa kasih keterangan untuk balok skor. Kita kasih nama skor saja bisa. Itu bisa gunakan 12 kali 8 atau 10 kali 5. Ini ada tembal beton. Oke, untuk sementara kira-kira keterangan ini sudah bisa mewakili semua. Tapi nanti dapat mungkin untuk kalian, ini ya untuk materi tugas. Jadi tugas praktek nanti sudah masuk ke potongan. Nanti sebisa mungkin ini dibuat gambar potongan. Oh ya, untuk ini ada tambahan untuk keterangan lantai. Bisa juga ditambahkan keterangan di sini. Lantai 1, kode tinggal lantai L plus minus 0.00. Untuk simbol plus minus itu pakai perintah keyboard ya, persen P. Satu terus berdasarkan ketinggian lantai ini sudah menggunakan plus, bukan plus minus lagi. 4.00. Selebihnya ini, oh ya, ini ada pintu di sini. Nah, ini juga akan kelihatan berdasarkan arah ya, arah panah, berarti pintu ini akan kelihatan. Ini kita buat garis bantu dulu. Ini juga terkena potongan. Kita buat garis bantu lagi ini. Oke, sekarang kita tentukan tinggi pintu dari sini. Ini 2,10 meter.
seperti ini. Terus kita buat kosen dengan lebar 5 cm. Setelah itu kita buat daun pintu kebalan bisa 40 atau 30, jadi kita gunakan 30. Nah, pintu yang satu ini kita pakai ketinggian yang sudah kita buat yang sebelumnya ini. Jadi kita tinggal bungkus seperti ini, pakai perintah offset. Ini garis bantu tadi kita hapus. Lantai 2. Untuk lantai 1 yang kelihatan cuma pintu yang di gudang. Seperti ini. Oke, kita buat garis bantu ini. Coba copy. Oke. Oke, kira-kira seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, untuk tugas praktek kalian, saya minta satu potongan lagi. Untuk tugas untuk pengumpulan minggu depan. Jadi yang saya buat ini adalah potongan A. Sekarang, potongan A. Nah, tugas kalian untuk membuat gambar potongan A ditambahkan dengan potongan B ini. Gambar potongan. Ditambahkan dengan tugas mandiri kalian yang sudah sampai tahap gambar potongan juga. Jadi tugas praktek dan tugas mandiri akan mengikuti tugas praktek. Di tugas praktek ini kan sudah sampai ke gambar potongan. Jadi untuk tugas mandiri kalian, tugas pribadi ya, berdasarkan denah yang saya minta dari awal, denah yang kalian buat sendiri dari awal, yang sesuai dengan apa yang kita ketahui dari awal, itu cuma ada beberapa saja yang mengirimkan. Yang lainnya itu tugas praktek, tidak pernah ada tugas mandiri. Jadi sampai sekarang saya sendiri tidak tahu untuk yang lain tugas prakteknya seperti tugas mandirinya seperti apa dia nanya. Tapi ini sudah tahap akhir. Ini untuk tugas praktek, perhatikan ya. Tugas praktek. Ini berdasarkan materi yang ada sampai ke gambar potongan. Jadi gambar potongan yang saya buat ini adalah gambar potongan A. Sedangkan kalian nanti, saya minta membuat gambar potongan A ini ditambahkan dengan gambar potongan B dengan posisi yang ada seperti yang sekarang ini. Potongan pada tangga. Dan jangan lupa hasil akhir akan ditampilkan semuanya dalam bentuk layout ini.
Oke, jadi nanti tugas kalian di sini akan ada tambahan potongan. Jadi ini untuk tampak, untuk tampak yang kita gambarkan saya sampai tampak depan. Tapi tugas kalian itu tampaknya ada dua, tampak depan dan tampak samping atau tampak belakang. Jadi ada di lantai 1, di lantai 2, tampak atas, tampak depan, tampak samping atau tampak belakang, terserah, potongan A dan potongan B. Total jumlah gambar ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 gambar ya, untuk tugas praktek. Untuk tugas mandiri kalian, jadi tetap untuk gambar tampak itu saya minta 2, dan gambar potongan saya minta 2. Jadi total jumlah gambar ini untuk 1, 2, 3. Jadi ada sama ya, 7. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak benar. Oke, jadi so paham toh? Oke, jadi ini pengumpulan tugas untuk tugas mandiri itu saya kasih kesempatan sampai di pertemuan akhir, di pertemuan ke-16. Karena itu akan masuk ke nilai ujian akhir semester untuk tugas mandiri. Tapi ingat, tanpa asistensi, nilai kalian tidak akan mencapai nilai maksimal. Untuk tugas praktek, itu untuk pengumpulan terakhir minggu depan. Jadi pada pertemuan ke-12 itu pengumpulan akhir untuk tugas praktek secara keseluruhan. Sedangkan untuk tugas mandiri, saya kasih kesempatan sampai pertemuan ke-16. Dan setelah itu, mulai minggu depan, sudah tidak akan ada lagi pertemuan untuk meeting, karena saya hanya nantinya tinggal membahas untuk tugas, apakah nantinya akan ada asistensi atau tidak. Oke? Bagaimana? Ada pertanyaan?